jadi salah satu tutor kalian ya di mata pelajaran sosiologi ini. Nah, bagi kalian yang masuk ke IPS nih, mau nggak mau nih selama 3 tahun ke depan gitu ya, kalian harus berurusan belajar sosiologi. Oke? Nah, sosiologi itu apa sih gitu? Mungkin kalian di sekolah sejauh ini masih kurang dapat sensenya apa sih sosiologi gitu ya, karena mungkin ya emang gue juga dulu waktu SMA agak-agak gak jelas gitu ilmu ini ya. Beda misalkan kayak sejarah, oh iya sejarah kejadian-kejadian yang telah lampau gitu ya, masalahnya kita bisa tahu ngerti konteksnya dan segala macamnya nggak gitu kan. Nah, kalau sosiologi itu apa sih sebenarnya? Sosiologi itu kalau bisa gue kasih pengertian ke kalian, itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat gitu. Nah, masyarakat tuh apa sih? Ntar deh, masyarakat tuh yang penting kalian udah tahu sebenarnya ya di kepala kalian kalau misalkan orang ngomongin masyarakat ya, kalau nggak masyarakat Indonesia gitu ya, masyarakat apalagi ya sekitar warga sekitar gitu kan, kan? Ini bayangan-bayangan kalian tentang konsep masyarakat di sini nggak sepenuhnya salah, cuma kurang lengkap aja sebenarnya. Tapi ya kurang lebih inilah yang akan kita pelajarin di sosiologi gitu, masyarakat gitu. Oke? Sekarang gue tanya, di antara kalian ada nggak yang nggak pernah ngomong sama orang gitu, nggak pernah interaksi ya sama orang lain? Nggak mungkin ya. Kalian pun tahu Zenius pasti harus interaksi dulu, entah itu lewat sosmed gitu ya, entah itu langsung, dan kalian pasti nggak pasti ya, ya pasti kebanyakan punya orang tua ya kan, pasti pernah ngobrol, pernah interaksi gitu. Nah, itulah salah satu yang melandasi sosiologi sebagai ilmu, bahwa manusia itu nggak bisa lepas dari masyarakat gitu. Kurang lebih manusia adalah anggota masyarakat gitu, ya kan? Kalau misalkan kalian gini, kalian sakit nih ya, sakit sakit kepala. Nah, kalian harus tahu penjelasan biologis ya kan, biologi, ilmu tentang kehidupan gitu ya, kenapa kepala kalian bisa sakit, sehingga kalian tahu obatnya, let's say gitu ya, atau penjelasannya. Terus misalkan kalian cemas nih, cemas, anxious misalkan ya, cemas. Kalian harus tahu penjelasannya secara psikologis gitu, ya. Makanya timbul ilmu psikologi gitu, untuk tahu gimana cara meredakan misalkan, atau tadi penjelasannya. Nah, manusia juga, kalian juga kan adalah anggota masyarakat gitu. Untuk bisa tahu, oh gua sebagai anggota masyarakat tuh harus apa gitu. Kenapa gua misalkan dimarahin terus sama orang tua atau sama guru, emang gue menyalahi aturan apa? Nah, ini jawabannya adalah sosiologi gitu. Kalian harus tahu bagaimana manusia atau kalian sendiri dan gue itu sebagai anggota masyarakat harusnya kayak gimana gitu, untuk tahu ya nanti misalkan cara membangun masyarakat, terus mendamaikan dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat gitu. Dan sosiologi itu timbul karena melihat manusia adalah sebagai anggota masyarakat gitu. Jadi nggak bisa nih kalau kalian eh, sebagai anggota masyarakat dijelasin secara biologi gitu. Bukan ya, kalian bukan makhluk biologis sebagai anggota masyarakat, bukan gitu. Atau nggak cukup nih dijelasin secara psikologis aja, misalkan peran seorang eh, ayah misalkan ya, atau ibu, dijelasin cuma pakai biologi atau psikologi, itu kurang cukup karena harus secara sosiologis juga gitu. Bagaimana ayah dan ibu perannya di masyarakat gitu. Dan kalian misalkan sebagai seorang murid juga gitu. Nah, kayak gitu. Itu sosiologi timbul ya. Nah, baik lagi ke konsep masyarakat, apa sih sebenarnya masyarakat itu? Ya, kalau dalam sosiologi gitu, masyarakat itu bisa gua kasih pengertian ke kalian, gua rangkumin dari beberapa bahan bacaan ya.
yakni sekelompok orang yang memiliki kehidupan sosial atau kebudayaan bersama dalam suatu wilayah tertentu gitu. Oke? Ya sebenarnya masyarakat itu kelompok orang, grup gitu. Cuma gede banget memang gitu. Bahkan wilayahnya bisa mengacu ke batas negara misalkan ya. Masyarakat Indonesia, masyarakat Thailand misalkan, masyarakat apalagi, masyarakat bahkan yang wilayahnya lebih luas misalkan masyarakat Eropa, ya kan? Gitu. Ini wilayahnya lebih luas lagi kan. Nah, orang-orang yang tinggal di satu wilayah ini misalkan dia punya kehidupan sosial atau kebudayaan yang dibagi bersama gitu loh. Maksudnya dibagi bersama tuh kayak gimana? Indonesia deh. Kalian kalau udah 17 tahun harus punya KTP ya. Siapapun harus punya KTP ya kan? Gitu. Terus kalian rata-rata ngomong pakai bahasa Indonesia karena itu sebagai bahasa nasional. Ya kan? Terus kalau kalian mau ikut dalam partisipasi politik misalkan harus ikut pemilu, ya kan? Gitu.